Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua tentunya. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu ya. Baik, kepada para siswa yang berada di rumah tentunya kita jumpa lagi dalam materi pembahasan yaitu pada bidang studi produktif kewirausahaan ya. Yang kali ini kita akan membahas mengenai sejarah kekayaan atau sejarah dari HKI, hak intelektual atau kekayaan intelektual ya, HKI. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu tentunya ya. Nah, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, baik, selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita bahas mengenai sejarah pengertian dari HKI ya. Apa itu yang dimaksud dengan HKI? Nah, HKI ini adalah mengenai hak kekayaan intelektual atau hak milik intelektual yang merupakan padanan dari Intellectual Property Rights atau IPR dalam bahasa Jerman ya, dalam bahasa Jermannya namanya Geisteigeigentum. Nah, itu adalah dalam bahasa Jerman ya. Nah, HKI ini istilah atau terminologi yaitu merupakan hak kekayaan alam yang sudah ada dari sejak dulu ya. Nah, dipopulerkan pada tahun yaitu adalah 1790. Nah, ini dipopulerkan pertama kali mengenai HKI atau hak kekayaan intelektual pada tahun 1790 ya. Kemudian pada tahun 1793 seorang yang bernama Freiherr ya, dia mengemukakan atau mengatakan mengenai hak milik si pencipta di dalam bukunya. Jadi dia akan menjelaskan tentang hak milik dari seorang pencipta di dalam bukunya, gitu ya. Di mana hak milik dalam bukunya itu bukan berarti benda, tapi di sini buku dalam pengertian isinya. Jadi di sini adalah menurutnya hak milik di sini merupakan adalah pengertian buku itu bukan benda, tapi adalah merupakan isi dari buku tersebut ya. Nah, ini adalah menurut dari Freiherr. Kemudian kalau kita lihat dari sejarahnya atau historis dari HKI, ini sudah diperkenalkan yaitu di daerah yang namanya Venice, berasal dari negara Italia ya. Nah, diperkenalkan pada tahun 1470. Jadi sudah sangat jauh ya. Sudah diperkenalkan mengenai HKI itu pada tahun 1470 ya.
siapa yang mengenalkan atau menemukan HKI ini? Nah, yang menemukan HKI di Italia adalah seorang ilmuwan, ya, yang bernama Gexton, kemudian Galileo dan Gutenberg. Nah, itu adalah orang-orang yang menemukan tentang mengenai masalah paten, yaitu melindungi hak cipta, ya, melindungi si penemu tentunya, ya. Sehingga dari apa yang ditemukan dia dapat memperoleh hak monopoli terhadap penemuannya. Jadi dia bisa memonopoli apa yang telah ditemukannya. Jadi dia berhak mendapatkan royalti dari hasil penemuannya, begitu ya. Jadi kalau dia menciptakan barang yang sama, ukurannya sama dan bentuknya sama serta rasanya sama, maka kalau dijual, ya, orang lain yang menjual, tentunya si penemu harus mendapatkan royaltinya atau imbalannya, begitu ya. Nah, ini adalah sesuai dengan kebutuhan yang berlaku di dunia tentunya, ya. Nah, di sini diharapkan si penemu itu dapat berkreasi, menciptakan hal-hal yang baru, tetapi dia terlindungi supaya dia bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang telah diciptakannya, begitu ya. Nah, baik, kemudian ini akan berkembang sampai ke negara Inggris, yaitu pada masa kerajaan Tudor, ya, yaitu pada tahun 1500-an. Nah, di sana juga mulai melihat bahwa itu baik, ya, sehingga sampai pada tahun 1623 sampai tercipta suatu undang-undang, yaitu State of Monopolies di kerajaan Inggris, ya, pada tahun 1623. Kemudian HKI ini berkembang sampai kepada negara di Amerika Serikat, ya. Di Amerika pada tahun 1791 ini juga tercetuslah mengenai undang-undang perlindungan terhadap penemu atau paten, ya. Yang selanjutnya ini akan berujung pada upaya harmonisasi tentang HKI, yaitu di Paris, Prancis, dengan adanya Paris Convention. Nah, pada Paris Convention ini membahas tentang, yaitu adalah mengenai paten. Kemudian juga selain paten membahas mengenai merek dagang dan desain. Nah, itu adalah mengenai perlindungan yang terjadi pada masa tersebut, ya, mengenai paten, kemudian merek dagang, ya, dan paten, ya. Jadi kalau misalkan kita berjualan, salah satu contoh, ya, misalkan kita menciptakan keripik jengkol misalnya, ya, yang sudah kita beri nama, misalkan namanya zaitun. Nah, apabila ada yang meniru hal tersebut, maka dia wajib memberikan salah satu keuntungannya kepada si pencipta atau yang kebetulan memberikan merek dagang tersebut, ya, yang meniru dari apa yang telah dijualnya, maka dia harus memberikan keuntungannya atau sebagian keuntungannya kepada si pemilik merek dagang. Demikian juga adanya desain, ya, mengenai bentuk, pola, corak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah cikal bakal sampai kepada perdagangan internasional. Jadi untuk melindungi
penciptaan di seluruh dunia, ya, sampai mendasari terbentuknya WIPO, yaitu adalah World Intellectual Organization, Property Organization, atau dikenal dengan WIPO, ya. Nah, WIPO itu adalah merupakan badan administratif di bawah naungan PBB atau Dewan Keamanan PBB, ya, atau dikenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya. Sehingga WIPO ini mencetuskan bahwa pada tanggal 26 April, ya, pada tahun 2001 itu dikemukakannya, ya, mengenai pada tanggal tersebut atau tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Jadi itu adalah merupakan cikal bakal terbentuknya naungan bahwa seorang penemu wajib mendapatkan perlindungan dan juga mendapatkan royalti dari hasil apa yang telah ditemukan. Itu berdasarkan pengamatan atau pandangan masyarakat dunia. Jadi tidak hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Jadi kalau kalian menciptakan benda atau barang ataupun sesuatu yang baru, itu wajib kalian melaporkan hak cipta yang telah kalian buat, supaya kalian mendapatkan hak monopoli atas apa yang telah kalian temukan, ya. Nah, itu adalah mengenai hak kekayaan intelektual. Oke, para siswa yang berada di rumah, saya rasa kalian bisa memahami apa yang telah saya jelaskan, ya. Baik, karena waktu saya akhiri sampai di sini. Nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.